Nah, mulai tuh naik ke atas, akhirnya ke bagian intim, gengs. Pendidikan usia itu nggak menjamin seseorang itu waras ya, gengs. Belum selesai kasus dokter kemarin di Bandung ya, yang memperkaos anak pasien. Sekarang muncul lagi dokter yang melakukan pelecehan seksual kepada pasiennya. Ini gila sih ya. Ini oknum sih memang. Tapi kalau dibiarin kan lama-lama juga banyak ini pelakunya. Ini baru 1-2 orang aja loh yang ketahuan, mungkin ya terbongkar kedoknya gitu kan. Gila sih, belum selesai loh kasus dokter kemarin yang di Bandung. Sekarang muncul lagi. Emang sih kejadiannya itu udah 2024 ya. Karena waktu itu nggak viral, gengs, kasusnya. Nah sekarang mumpung dokter yang dari Bandung kemarin viral juga ya. Jadi disandingkan lah ya, biar mendapatkan efek jera gitu. Karena gengs, korbannya itu nggak hanya satu juga gitu loh. Tapi udah banyak. Ini yang terlihat jelas di CCTV. Dia melakukan pelecehan seksual. Ini yang baru kelihatan, gengs. Nggak tahu yang di belakang layar. Dengan bujuk rayunya si dokter ini gitu. Karena banyak pengakuan-pengakuan yang menjadi korban si dokter ini. Dimintain nomor telepon, habis itu ditawari USG gratis. Terus ada lagi modus ngajak jalan. Itu orang-orang yang mengaku. Kemungkinan aja masih banyak wanita-wanita hamil yang sudah menjadi korban. Bahkan bisa tidur bareng gitu kan. Ini gila sih. Ini kita langsung lihat aja dulu, gengs ya, kelakuannya. Ini ada CCTV-nya, gila banget sih. Nih kita lihat ya, ini jelas banget loh. Ini dokter kandungan deh. Tapi anehnya di sini perawatnya, pendampingnya tuh nggak ada gitu loh, pendamping si dokter itu, kayak perawatnya atau siapa gitu ya. Coba kita lihat ya. Korbannya cuman diem doang gitu. Tapi akhirnya si korban ini karena mungkin di sini takut ya. Ya, dia akhirnya ngelapor ke admin klinik tersebut, gengs. Walaupun cuman mau naikin bajunya, itu bukan dia harusnya, yaitu pendamping si dokter ini. Atau nyuruh si pasien itu sendiri yang harus menaikkan bajunya lagi gitu. Ini enggak, ini konyol sih ya. Gue nggak ngerti apakah bumilnya menikmati atau memang ketakutan gitu loh. Karena mungkin dia ngerasa, wah kalau melawan ini nyawa taruhannya kan gitu. Ya bisa saja ya berpikiran yang seperti itu. Dia mungkin takut atau seperti apa gitu. Nah itu pertanyaannya, mungkin banyak teman-teman juga yang bertanya, kenapa sih dokter kandungan ini banyaknya laki-laki gitu ya. Aduh, mungkin teman-teman ada yang bisa jawab soal ini. Kenapa harus laki-laki dokter kandungan gitu? Apa kekurangan wanita gitu ya? Dan kenapa laki-laki mau jadi dokter kandungan? Harusnya jadilah spesialis lainnya gitu. Selain dokter kandungan, kenapa gitu? Dan setelah kasus ini terbongkar viral, akhirnya banyak tuh korban-korban itu pada muncul ya, mulai di komen-komen. Waduh, akhirnya momen yang aku tunggu-tunggu akhirnya viral juga. Dan dia mengaku salah satu korban juga gitu. Dan ini ada fakta-fakta baru yang mengejutkan, guys. Dan ternyata nama dari dokter ini adalah Muhammad Safril Firdaus, laki-laki Universitas Padjadjaran. Ini ada apa dengan Universitas Padjadjaran? Kemarin dokter kemarin yang melakukan pemerkosaan, membius itu dari Padjadjaran juga. Sekarang sama juga alumni Padjadjaran. Ya gue nggak menyalahkan universitasnya, tapi ini menyalahkan ya oknum inilah ya. Nggak ngerti lagi sih. Mungkin teman-teman bisa jelasin, bisa kita diskusi di kolom komentar. Menurut teman-teman, apakah oknum-oknum seperti ini masih banyak di luar sana yang belum terbongkar kedoknya ya? Dan mungkin saja ya, para pasiennya itu nggak membongkar karena juga menikmati. Ada juga, mungkin ya kan. Kita kan nggak tahu juga. Ada orang-orang yang mungkin ya sudahlah gitu. Sama-sama enak ini. Ini nggak tahu dari pihak siapa, apakah ini dari pihak kliniknya sendiri atau gimana nih, kita baca ya. Guys, buat yang nanya, kok nggak ada asisten bidan atau perawat gitu? Ada kok guys, tapi beliau ada beribu alasan dan cara buat bikin asistennya tidak di tempat saat dirasa ada target gitu. Kalau pasien biasa, asistennya selalu mendampingi. Dan buat yang nanya kenapa ada CCTV di dalam ruangan, nah ini. Sebelumnya ada kecurigaan dari pihak klinik yang bersangkutan melakukan hal tercela gitu. Pimpinan atau penanggung jawab klinik memasang CCTV untuk mendapatkan bukti. Cemil buat yang tahu. Memang sebelumnya sudah ada laporan-laporan dari pasien yang dirasa si dokter ini melakukan perbuatan tercela gitu.
dilaporkan ke pihak kliniknya. Dan mungkin dari pihak klinik sendiri penanggung jawab untuk membuktikan semua itu. Jadi dari pihak klinik penanggung jawab itu memasang CCTV, gengs. Itu memang sengaja tanpa sepengetahuan dokternya juga. Mungkin kan. Nah, langsung ada lagi komenan dari Maula nih ya. Kebongkar juga dok setelah banyak yang speak up tapi nggak viral. Makanya pernah direkomendasiin ke pasien. Oh jadi ini maksudnya gini. Yang aku tahu ya ini kan kasusnya 2024. Dulu sudah di-up cuman nggak viral gitu. Inilah baru mendapatkan momen untuk mengangkat kasus ini ya. Dan ini dari Fani. Maaf ini dokter Syahril, dokter dari klinik Karya Harsa. Saya hampir aja jadi korban. Emang cara USG-nya nggak sopan gitu. Tangan beliau hampir meraba bagian tidak senonoh. Banyak korban termasuk saya yang dikirimi WhatsApp USG gratis. Katanya. Namun saya langsung melapor ke admin klinik, dikonfirmasi oleh admin bahwa di klinik tidak pernah melakukan USG gratis. Pihak admin langsung menelpon saya, ternyata banyak pasien yang dikirimi USG gratis. Mirisnya banyak juga pasien yang hadir. Menurut admin klinik, mereka langsung masuk ke ruangan tanpa mendaftarkan apapun ke admin klinik. Nah, jadi lewat jalur khusus ini ya, bumil-bumil yang di DM secara langsung oleh dokter ini yang menawarkan USG gratis, pokoknya diiming-imingi lah USG gratis dan bahkan ditawari buat jalan bareng gitu. Jadi mereka ketika datang ke klinik itu masuk tanpa daftar ke admin gitu. Mereka langsung lewat jalur langsung ketemu dokternya gitu. Dan itu di jam-jam tertentu, gengs. Untuk menghindari pendampingnya yaitu bidan atau siapa. Ketika jam-jam tertentu si bidan ini udah waktunya pulang atau gimana kita nggak tahu juga. Nah ini kita coba lihat lanjutannya. Kalau ada yang nanya bidan pendampingnya kemana, beliau ini si dokter sengaja menjadwalkan USG gratis di sore hari agar bidan pendamping sudah pulang. Ini menurut si admin klinik tersebut ya guys. Pihak admin minta keterangan dan bukti dari saya dan katanya hanya saya yang berani untuk melapor di atas kejanggalan dan kecurigaan setiap harinya. Saya banyak mengirimi bukti, chat, dan termasuk undangan USG gratis ke pihak admin. Terus saya juga bertanya, kenapa pihak admin diam saja? Menurut admin, pasien sudah jadwal temu dengan dokternya. Kata dokter tersebut langsung masuk ke ruangan tanpa ke admin terlebih dahulu. Karena kejanggalan tersebut pihak admin memasang CCTV di ruang dokter Syahril. Tapi, atuh no ngarang tukang cabul, mah lebih pinter gitu. Jadi karena memang si dokternya tukang cabul, jadi akalnya tuh pinternya. Mungkin itu ya artinya. Gue juga agak-agak lupa di bahasa Sunda nih ya. Karena mungkin bahasa Sundanya beda-beda sih ya. Aduh, ini salah satu korban ya, gengs. Ini si Fani ini. Nah, ini ada dokter yang nge-up masalah ini ya. Oh, ini yang dokter Mirza yang nge-up kasus dokter yang di Bandung kemarin ya. Yang suntik bius kemarin. Nah, ini di up-nya. Tolong bekerja secara profesional dan martabat. Ini semua bukti aku punya lengkap loh, rekaman CCTV versi lengkap aku juga punya. Dan aku selalu kesel ngelihat yang begini-begini. Masih inget kan dok? Kalau aku gampang marah untuk urusan yang begini. Aku tahu kamu ternyata follow aku sudah sejak lama. Dan maaf, aku sama sekali tidak peduli. Lalu, ini kok praktek gak didampingi perawat atau bidan sih? Terus itu tangannya sampai masuk-masuk ke situ jika memang ada pemeriksaan di area bawah payudara, dan kan bisa minta pasien sendiri yang menaikkan atau bisa minta ke perawat atau bidan. Dan durasi video tadi lama loh, jadi nggak bisa dikaitkan dengan ketidaksengajaan. Korban-korban yang DM dokter Mirza ini juga banyak ya. Ya intinya kenapa gitu loh. Ketika USG itu tangan kirinya harusnya ke keyboard kan, maksudnya ke alatnya gitu. Tapi kenapa tangannya malah masuk ke sini gitu, area intimnya. Dan ini ada lagi, banyak banget sih. Ini satu persatu udah mulai speak up gitu nih. Ini ada pengakuan dari salah satu korban juga. Aku kan orangnya takutan gitu ya. Padahal si bayi sehat-sehat aja, tapi aku harus kontrol gitu tiap bulan demi kebaikan si bayi. Dijabanin aja tiap bulan kontrol sama dokter ini. Yang lebih geli lagi, suka komen-komen di story gue ngomongin tentang seks gitu kan, ilfil gitu. Apalagi suka ngucapin selamat pagi bla bla bla, jaga kesehatan, cenah, ngeri kan. Yang nulis salah satu korban. Malah pernah nawarin USG 4D gratis. Udah kejadian mau maju 8 bulan, udah nggak mau tapi dia tetap maksa. Bentar-bentar, aku punya chatnya, kalau nggak salah dia ngomong mention suami aku yang sama ngomongin yang nggak patut dia omongin seorang dokter, bahkan pernah dikirimi
ke orang terdekat aku. Gila sih, kelainan ini memang. Temanku juga sama dok, jadi korbannya sampai USG-nya digratisin, terus modusnya dia WA buat janjian tapi jangan di klinik, tapi di kafe dengan modus mau ngasih foto hasil USG. Emang ada ya dokter yang kayak gini. Ngeri juga ya. Jadi ya ini terus dibahas lagi, yang seperti ini memang banyak banget sih. Yang seperti ini banyak banget nge-DM katanya. Ya gimana menurut kalian? Apakah teknis USG seperti itu ya kan? Tangan kiri, ya tangan kanan meriksa kandungan, yang ke tangan kiri meraba-raba bagian intim. Ada nggak sih ya kemungkinan pasien-pasien yang mungkin sudah kena gitu ya? Ya ini kan modusnya ada yang diajak jalan, ketemuan di kafe ya kan? Yang laporin kan baru beberapa gitu kan? Nggak tahu juga yang lainnya ya kan? Mungkin yang udah berhasil diajak jalan ataupun check-in gitu kan, nggak tahu juga ya. Wah gila sih dokter cabul ini. Wah ini semakin banyak, ini semakin terbongkar kayaknya. Mungkin ya buat teman-teman di sana mungkin yang pernah menjadi korban, inilah momen saatnya kalau kalian pengen ngebongkar bejatnya oknum para dokter ini ya. Ini momen yang pas gengs kalau pengen membongkar dokter-dokter yang menyimpang lah ya. Gimana menurut kalian guys? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.